Jadi dia sampaikan 30 detik pertama ketika interview itu menentukan the whole interview. Itu gimana akan berlangsung. Itu sangat jadi ya itu bener banget sih kalau Sih yang bisa bikin kita gagal dan perlu dihindari waktu tes wawancara. Gimana Za? Mungkin hampir semua BUMN ya masih attitude sih mungkin salah satu kelihatannya sepele, cuman itu menjadi poin penting untuk masuk di BUMN ya. Beberapa atasan pernah sharing lah ketika rekrutmen itu banyak calon wawancara, calon kandidat yang istilahnya attitude-nya kurang baik. Misalkan datang nggak greeting, terus mukanya cemberut atau istilahnya kurang nyaman dilihat dan attitude-nya kurang baik. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu. Yang kedua mungkin ketahuan berbohong kali. Kan di situ ada HC juga ya. Di sebelah kan ada orang HR, orang human research. Jadi mungkin kan mereka juga udah punya skill, istilahnya punya. Sama yang tadi kayak Mas Mumu bilang waktu verifikasi tes online kan disuruh tes lagi tuh. Nah mungkin ketahuan kalau misalkan dia pakai apa tadi joki berarti ketahuan pakai joki kan. Jadi karena ketahuan pakai joki seperti itu. Itu fatal ya, iya fatal banget ya. Kalau dari Mumu gimana? Iya, jadi yang pertama jangan pakai joki guys, kalau tes online dilarang, hukumnya haram. Tapi itu beneran ada ya gitu ya? Ada beneran ya? Ada Mbak, gitu. Ada. Oke. Itu terus untuk user, ya aku kayak mau emphasize pernyataannya si Mas Riza tadi ya tentang attitude. Jadi aku pernah dapat insight lah dari salah satu workshop yang pernah aku ikutin gitu ya. Jadi dia sampaikan 30 detik pertama ketika interview itu menentukan the whole interview. Itu gimana akan berlangsung. Itu sangat jadi ya itu bener banget sih kalau menurutku. Jadi mulai dari teman-teman masuk ke ruang interview, terus gimana teman-teman menyapa orang-orang di dalam sana yang notabene di sana tuh lebih senior, lebih tua kayak gitu ya. Terus gimana nanti teman-teman posisi duduk, itu semuanya ada caranya sendiri kayak gitu. Jadi selain kita menunjukkan bahwa kita itu orang yang santun, kita juga menunjukkan bahwa kita respect sama mereka. Kita juga menunjukkan bahwa kita tuh excited dengan pekerjaan ini kayak gitu. Sama terus kemudian yang kedua, yang bikin gagal ya, yang paling sering bikin gagal itu kita lupa kita mau jawab apa. Itu yang paling sering. Kita punya nih jawabannya, tapi kita lupa gitu. Itu sering banget karena kita blank di dalam ruangan interview gitu. Ya, kita pertama kali ketemu sama orang yang nggak kita kenal dan itu mungkin dengan tatapan yang mengintimidasi, tiba-tiba kita bisa blank kayak gitu. Kayak contoh misalnya dulu di kampus ngapain aja. Kita punya banyak prestasi, punya segudang pengalaman organisasi, tapi kita nggak bisa menjelaskan kayak gitu. Karena blank, lupa. Kayak misalnya tadinya ada 4 achievements misalnya, yang kita bisa cuma sampaikan 2, karena yang 2 lupa. Itu sering terjadi kayak gitu. Karena apa? Karena blank kayak gitu. Jadi itu tadi teman-teman mulai dipersiapkan lah. Kalau perlu misalnya mau latihan interview, latihan lah kayak gitu. Ketemu sama orang yang belum kenal kan gimana kayak gitu ya. Mungkin akan ngeblank kayak gitu. Itu sih. Jadi menurutku yang paling penting juga yang nomor 2 tadi tentang kalau bisa di dalam ruang interview itu teman-teman jangan sampai ngeblank. Karena kalau ngeblank kita nggak bisa jawab, nggak tahu mau jawab apa, nggak maksimal nanti jawaban kita. Karena interviewer itu selain menilai dari attitude kita, juga menilai dari apa yang kita ucapkan, kayak gitu ya. Cuma dari situ kan, kayak gitu sama CV, kayak gitu. Nah, sama teman-teman harus bertanggung jawab ini. Apa yang teman-teman tulis di CV itu ya teman-teman bisa sampaikan dengan jelas. Teman-teman bisa sampaikan dengan mungkin cerita-cerita di balik itu seperti apa gitu. Nice. Nah ini sebenarnya Mumu udah mulai masuk nih teman-teman ke hampir bahasan terakhir kita, yaitu tips dan trik gitu ya buat wawancara teman-teman gitu kan. Gimana Za? Dari Riza dulu nanti biar ditambahin Mumu. Oh ya. Aduh aku ke Mumu dulu deh. Bercanda Za. Gimana Za?
Genuine Monggo, banget monggo. ya. Oh, beneran nih, yaudah Mumu dulu. Silakan Mu. Wes lali Mas Riza udah Iya ngurusinnya bener nih, ngurusin sendiri terus. senior. Iya. Kalau ya, Selalu ya ya. jadi tipsnya yang pertama teman-teman ya. Jadi yang jelas teman-teman sebelum interview itu teman-teman baca lagi CV-nya. CV yang teman-teman daftarin. Karena nanti ketika interview user itu setiap user pegang copy CV kita. Nah, itu teman-teman baca lagi supaya teman-teman ingat apa yang teman-teman tulis di situ. Karena kan job hunter kan biasanya kalau aku dulu daftar beda perusahaan tuh beda CV kalau aku gitu. Jadi yang apa yang requirement yang diminta ya itu yang aku tuangkan di CV karena kan nggak bisa semua kita isi di CV kan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum interview mungkin kalau bisa baca lagi CV-nya apa yang dituangkan di situ. Terus teman-teman ingat-ingat nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai ini apa yang akan diceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mulailah untuk belajar bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Lancar ngomong bahasa Inggris. Salah-salah dikit grammar, yang penting bisa ngomong, nggak apa-apa. Karena interviewernya juga kadang-kadang grammarnya nggak diperhatiin. Yang penting ngomong aja, kayak gitu. Iya, gitu. Jadi yang penting pede aja. Nah, yang ketiga untuk mengatasi gugup, teman-teman ya, kalau bisa nih mulai dipraktekin ya. Ini menurutku cukup ampuh dihapus ya. Kalau mungkin teman-teman mau coba, itu coba teman-teman ngomong di depan cermin, gitu. Ngomong di depan cermin, latihan di depan cermin, dan lihat teman-teman, kalau kalian lagi ngomong, muka kalian tuh kayak gimana? Enak nggak dilihat? Itu yang penting. Karena kalau muka kalian itu ketika ngomong misalnya kayak kelihatan songong gitu ya, udah nggak suka orang kayak gitu. Nah itu apa ya? Meskipun itu mungkin terkesan subjektif ya, ketika interview tuh ngelihat orang udah mulai nggak suka, tapi itu nyata terjadi teman-teman. Jadi nggak cuman karena kita pinter, terus kemudian kita mampu menjawab, tapi kalau kita kelihatan songong, ya kayaknya malah justru 70% hampir tidak diterima kayak gitu karena itu tadi balik ke attitude gitu. Sama yang terakhir ya teman-teman jangan lupa banyakin doa sama zikir, itu yang paling penting juga sih karena di situ letak ketenangan hati kalian. Kalau sebelum interview ya sebisa mungkin sambil dielus-elus dada sambil zikir ya gitu, insya Allah bisa membantu menenangkan hati dan pikiran gitu. Udah dulu itu gitu aja ya mungkin kalau yang muslim. Ya, boleh. Biar adem. Oke, thank you Mu. Kalau dari Riza gimana nih? Udah disebutin semua. Udah. Makanya dari tadi ya Mu, aku tuh minta Riza duluan kenapa nanti kayak gini nih. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa sambil ya kalau kata Mumu ngomong attitude ya mukanya nggak songong, senyum gitu ya, mulai lebih mengatur lah ya gitu. Semangat. Itu tips dan trik nih dari Ilham dan Riza yang mengaminkan punya Ilham, punya Mumu gitu. Nah ini masuk di sesi terakhir banget nih tentang mitos dan fakta. Ya aku sebagai orang awam yang nggak tahu-tahu banget gitu kan, cuma katanya nih, mau dong dijawab sama Mumu sama Riza, ini mitos apa fakta gitu loh. Dan fakta, yang satu buat Riza, yang satu buat Mumu. Buat Riza dulu deh. Bener nggak kalau BUMN itu katanya per 5 tahun pindah? Terus kalau yang junior akan ditaruh di luar Jawa dulu, itu bener nggak, Za? Nggak. Per 5 tahun ya? Iya, benernya berapa dong? 1 tahun sekali pindah. Oh gitu. Per 1 tahun sekali pindah dan pindahnya di Pertamina 4 tahun sudah pindah 4 kali. Oke. Bener nggak, Za? Jadi kalau 5 tahun itu salah. Per 1 tahun. Terus bener nggak kalau yang awal masuk langsung ditaruhnya di luar Jawa? Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Itu mitos ya. Mitos. Jadi penempatannya bukan berdasarkan itu ya junior senior ya, kebutuhan organisasi ya. Memang berdasarkan dari apa istilahnya? Posisi, berdasarkan dari posisi ya. Memang posisi di situ dibutuhkan junior ya, banyak kok junior-junior yang di Jawa. Di Cirebon juga baru masuk BPS 2022 baru masuk di Cirebon. Di Jawa. Di Jawa ya gitu meskipun iya, walaupun baru. Nah, mitos dan fakta buat Mumu nih. Kalau bener nggak kalau yang nanti yang lebih berpengalaman, yang punya pengalaman kerja itu bakal peluang keterimanya bakal lebih tinggi daripada yang fresh grade gitu?
Hmm. Kalau untuk di Pertamina sendiri ya, di Pertamina sendiri sebenarnya kan ada dua, BPS pun ada, bukan BPS sih, ada banyak jalur rekrutmen, BKJT yang lulusan SMA, BPA yang lulusan D3, BPS yang lulusan S1, ya minimal S1, sama ada pro hire atau rekrutmen yang memang profesional hire kayak gitu. Jadi sebenarnya ya requirement kayak misalnya BPS ya 0 sampai 2 tahun itu benar gitu. Jadi yang fresh grade pun itu punya peluang yang sama dengan apa namanya yang sudah berpengalaman 2 tahun. Nah, kalau ditanya fakta mitos kalau misalnya udah punya pengalaman itu lebih diberatkan. Tergantung lagi sih. Kalau misalnya pengalaman kerjanya itu relevan sama apa yang dilamar, ya dia punya poin plus. Terus terang aja, dia punya poin plus sama yang fresh grade. Kalau pengalamannya masih di bawah 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya pengalaman kerja dia nggak ada relevansinya sama sekali gitu ya, sama apa namanya pekerjaan yang dilamar, ya peluangnya sama-sama aja sama yang kayak fresh grade. Karena apa? Karena yang mungkin yang menjadi pengalaman yang sama di mereka adalah yang satu fresh grade mungkin udah pernah merasakan gimana kerja di organisasi atau di kampus, yang satu lagi ya di tempat kerja dia yang mungkin strukturnya sama, pengalaman kerja seperti ini sama, tapi bidang kerja berbeda. Oke, berarti balik Jadi, lagi gitu ya, Mu. gitu sih. Oke, ini teman-teman kita udah sesi di terakhir banget gitu ya. Apa ada sepatah dua patah kata terakhir yang mau diucapkan Riza dan Mumu buat teman-teman yang nonton di sini? Apakah Instagramnya boleh diganggu-ganggu gitu? Mungkin boleh disebutin alamat Instagramnya atau nanti cukup di komen aja gitu ya teman-teman. Silakan nih kata penutup nih dari Mumu dulu deh. Ya, kalau dari saya, ya apapun nanti hasilnya teman-teman ya, dalam rekrutmen, yang namanya rekrutmen itu ada yang berhasil direkrut, ada yang tidak berhasil. Kalau misalnya sudah berupaya maksimal nih, terus ternyata belum diterima gitu ya, bukan berarti teman-teman itu benar-benar jelek, enggak gitu. Tapi mungkin juga teman-teman itu memang nggak pas di situ gitu loh. Mungkin rezekinya bukan di situ, atau mungkin skillnya yang teman-teman punya itu tidak pas di pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Jadi teman-teman harus paham banget teman-teman punya skill apa nih, terus kalian pengen daftar dulu di perusahaan yang seperti apa gitu. Karena setiap posisi, setiap perusahaan itu punya requirement personality masing-masing kayak gitu. Thank you. Gitu sih. Kalau Instagram ya monggo aja, kalau mau diganggu Instagramku apa ya? Mumu Subhan apa Ilham? Mumu Subhan, MUMUSUBHAN. Kebanyakan Instagram nih. Gimana Mu tadi? Mumu Subhan. Mumu Subhan. Mumu Subhan. Oke. Ya. Thank you Mu. Kalau dari Riza nih. Mari tak follow ya Mas Mumu ya. Kalau dari saya apa ya? Mungkin buat teman-teman, iya. Jadi teman-teman ini masih udah masuk tahap wawancara, jadi istilahnya udah last step lah ya. Tinggal satu langkah terakhir, teman-teman udah berusaha semaksimal mungkin, tinggal berserah diri aja dengan keputusan user, interviewer, dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap optimis, dan misalkan pun belum dapat tahun ini, coba lagi tahun depan kalau memang masih pengen di BUMN, karena seleksi BUMN itu butuh keuletan teman-teman. Jadi coba kali ini belum dapat, coba lagi di batch berikutnya, dan pakai strategi yang tadi disampaikan Mas Mumu tadi. Kalau memang dirasa pilihan BUMN-nya banyak peminatnya, bisa dipakai strategi pemilihan ke yang lebih peminatnya lebih sedikit, seperti itu. Itu kali ya. Siap, kasih Kakak Reza. Jadi tapi ini agak nyebelin gitu ya, karena saran yang dikasih Mumu cari yang peminatnya dikit. Nah masalahnya Mumu ini di Pertamina gitu, peminatnya banyak gitu. Jadi agak plot twist gitu sarannya ya. Iya. Maksudnya tetap Pertamina tapi kayak beda-beda ya. Kan banyak tadi yang disampaikan Mas Mumu, subholdingnya banyak.
Ya gitu aja teman-teman dari Mumu, dari Riza, dari aku juga nih. Makasih banyak nih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa di chat di kolom komentar. Mungkin perlu diundang lagi gitu. Makasih banyak buat Riza dan Mumu yang udah menyempatkan waktunya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nah, jangan lupa buat di-subscribe. Semoga nanti teman-teman, ya kita doain ya, semoga keterima. Ya nanti follow Mumu juga ya. Riza nggak nyebutin tadi. Instagram udah di delete, mohon maaf. Iya, Riza Instagramnya hilang dan muncul gitu soalnya teman-teman. Gitu aja dari kita ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.